saya ingin memperkenalkan diri dulu ya Pak ya. Nama saya Indra Sutisno Abidin. Jabatan saya sebagai Direktur Utama dari PT KTU Abadi. Saya bersama rekan saya. Saya Subaudin Pak, kantor cabang Bank Danamon. Jadi ini Pak, keperluan saya ke kantor notaris ini, saya ingin membuat suatu akta perjanjian utang piutang Pak. Kalau boleh tahu utang piutang soal apa ya? Iya Pak, jadi gini, saya meminjam uang kepada rekan saya sebesar 10 miliar dengan jangka waktu 3 tahun pelunasan Pak. Kalau untuk jaminannya itu apa ya? Jaminan saya ini ada sertifikat hak guna usaha saya Pak. Jadi untuk persyaratannya mungkin saya proses dulu ya Pak. Ya Pak. Untuk selebihnya nanti saya info informasi nanti. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, untuk surat perjanjiannya sudah saya buat ya. Silakan Bapak tanda tangan di sini. Untuk akhirnya dipegang di saya ya Pak. Yakin surat jaminannya di Bapak masukin. Terima kasih atas kerjasamanya ya Pak ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Rahesta Iqbal SHMH selaku mediator dalam perkara ini. Dan ini asisten saya. Saya Lutfiana Aprilinia selaku asisten dari moderator. Oke, langsung saja ya. Berdasarkan peraturan MA nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Jadi saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Saya akan mencari kesepaham awal dari kedua belah pihak. Saya yang mendefinisikan. Menentukan agenda pembicaraan, setelah itu kita akan tetap mediasi perkara ini untuk mencapai perdamaian. Saya di sini bersifat pasif, ya. Dalam artian saya akan memberikan solusi apabila kedua belah pihak bertanya mengenai solusi kepada saya. Oke, silakan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri, dimulai dari pihak menggugat. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Sukmarudin. Jabatan saya di kantor sebagai Kepala Kantor Cabang di Bank Danamon. Saya kesini bersama sekretaris saya. Nama saya Dika Jaya sebagai sekretaris Bank Danamon. Lalu bersama kuasa hukum saya, Pak. Saya Amarudi Pratama. Saya sebagai kuasa hukum pihak penggugat dari PT Bank Danamon. Saya bersama rekan saya satu kantor. Ya, saya Rekan Sapranaseda. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari pihak penggugat, Bapak Dika Jaya dan Bapak Yusuf Marudi. Oke, untuk pihak tergugat silakan untuk memperkenalkan diri. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Indra Sutisno Abidin. Jabatan saya sebagai Direktur Utama di PT KTU Abadi. Saya bersama rekan saya. Baik Pak, terima kasih. Nama saya Saman sebagai Kepala Bidang Keuangan PT KTU Abadi. Saya juga bersama kuasa hukum saya. Ya, saya kuasa hukum dari kantor Gorbon Law and Partner ya. Saya Muhammad Rizky Amjaya SMH dan ini rekan saya. Muhammad Rizky Pratama. Ya, kami berdua sebagai kuasa hukum dari Bapak Indra dan Bapak Saman. Oke, untuk pihak penggugat silahkan ceritakan bagaimana kasus posisinya. Baik Pak, mungkin untuk penjelasannya dijelaskan oleh kuasa hukum saya. Silakan.
terima kasih sebelumnya. Saya di sini sebagai kuasa hukum ingin menjelaskan kronologis secara singkat ya. Ya. Perkara ini yang pertama itu pada tanggal 11 Januari 2017 Ya. PT Kateru Abadi melakukan pinjaman dana untuk menambah modal sebesar 10 miliar rupiah dengan jaminan sertifikat hak guna usaha atas nama PT Kateru Abadi. Lunasan utang tersebut dilakukan dengan cara membayar setiap bulannya sebesar 380 juta rupiah selama 3 tahun dan pada angsuran ke-24 PT Kateru Abadi sudah tidak melakukan kewajiban lagi, yaitu melakukan pembayaran. Tujuan kami datang kemari melakukan mediasi yaitu untuk mencari solusi yang terbaik karena sudah tidak ada etikat baik dari gugat saudara PT Kateru Abadi. Oke, untuk pihak tergugat, apakah benar pada tahun 2017 ya, PT Kateru Abadi melakukan pinjaman kepada Bank Danamon? Mungkin yang bisa menjawab kuasa hukum saya. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya ingin menjelaskan terkait perusahaan tidak dapat membayar utang tersebut yang dijelaskan oleh kuasa hukum dari Bapak Yusuf. Berdasarkan keterangan yang saya dapat dari klien saya, bahwa pada tanggal 29 Januari 2018, perusahaan klien saya mengalami sebuah musibah, yaitu force major, yaitu peristiwa kebakaran, dan kemudian sebagian aset perusahaan terbakar dan klien kami menutup sementara kegiatan produksi karena kurangnya bahan baku dan harus membangun lagi perusahaan dari awal. Setelah berjalan setahun, barulah perusahaan klien saya mulai merintis kembali usahanya. Karena perusahaan baru berjalan dan penghasilan perusahaan begitu kecil, perusahaan klien saya belum sanggup untuk membayar utang tersebut, dan dari pihak perusahaan pun punya itikat baik untuk membayar utang tersebut. Seperti itu. Anda jangan mengada-ngada ya. Kami membutuhkan bukti bahwa Anda benar setelah terjadi kebakaran. Kami membutuhkan bukti yang konkret. Karena pihak kami ini sudah mengalami kerugian yang sangat besar ya atas perilaku Anda, klien Anda. Ya, jadi kan untuk bukti mungkin kita bisa membuktikannya karena ada juga foto-fotonya, ada juga bekasnya masih ada di PT kita itu, bekas kebakarannya. Jadi kita itu tidak mengada-ngada masalah kebakaran ini karena ini memang betul-betul force major gitu. Mungkin kalau saudara penggugat perlu bukti bisa kita lihat ke PT atau bisa kita lihat foto-fotonya, mungkin ada ya. Oh ya, ini foto-fotonya bisa dilihat. Ya, bekas kebakaran kan benar. Oke, saya terima dan saya juga berduka cita atas musibah yang Bapak alami bersama dengan PT Kateru Abadi. Tapi di sini saya menekankan ini bukan hanya kerugian material ya. Saya juga ingin mengoreksi lah perilaku atau etika baik dari pengusaha-pengusaha yang bersangkutan di sini. Kalau misalnya emang ada kejadian force major, aturan yang seharusnya Bapak lakukan adalah lapor ke kami, ke perusahaan Bapak Yusuf, bahwa telah terjadi kebakaran, telah terjadi force major gitu loh. Ya gitu Bapak Indra. Ya. Sebelumnya mohon maaf dari saya sendiri tidak memberitahu kepada Bapak Yusuf bahwa sedang terjadi kecelakaan dalam PT Kateru Abadi, dikarenakan saya juga sedang sibuk mengurus karyawan-karyawan saya yang di rumah sakit, jadi saya tidak sempat. Seharusnya kan bisa Bapak Indra hubungi via telepon dulu dan bisa ketemu untuk menyelesaikan. Jadi Ya, saya ini. tahu alasannya. Jadi gini ya, untuk pihak penggugat mungkin kita juga kan di sini baru mengalami kejadian yang tidak kita inginkan ya. Di sini juga, saya tahu. di sini juga di PT kita itu ada beberapa faktor produksi yang ikut terbakar. Nah, karena faktor produksi itu ikut terbakar, kita tidak bisa menjalankan usaha kita seperti biasanya, jadi terhambat gitu. Jadi untuk melunasi hutang-hutang itu, kita juga butuh memproduksi barang supaya kita bisa melunasi. Nah, di sini si faktor produksinya itu ikut terbakar, jadi mungkin kita juga butuh modal lagi untuk merecovery perusahaan kita sendiri itu. Kalau untuk masalah recovery itu kan saya bukan yang nggak mau tahu ya, tapi emang itu urusan Anda. Kami di sini hanya menekankan bahwa Anda punya kewajiban untuk membayar hutang, dan apabila memang terjadi hal yang tidak diinginkan, bisa memberitahu gitu loh.
Tapi begini karena menurut saya usaha aja bukan cuma ada modal tapi ada etika dalam berusaha. ya, jadi begini, menurut yang saya tahu ya, menurut Undang-Undang KUH Perdata pasal 1244 dan 1245 itu, jika benar kejadian force major itu, mungkin di sini bisa kita lihat ya, di sini kan kejadiannya yang benar-benar tidak diinginkan dan tidak kita ketahui ya, seperti itu. Jadi ya harap dimaklum gitu, kita minta kelonggarannya kepada pihak penggugat untuk sedikit melonggarkan perusahaan klien saya yang sedang terkena musibah seperti itu. Untuk tidak memberi tahu kepada Bang Danamen, mungkin klien saya lagi sibuk karena musibah tersebut, jadi tidak ada berpikiran untuk memberitahu terlebih dahulu ke pihak bank, karena banyak yang perlu di recovery ya di pihak PT juga, jadi mungkin karena sibuk jadi lupa, seperti itu Pak. Ya mungkin untuk masalah tidak ada etikat baik atau tidak ada laporan ke pihak kami, ke klien kami juga, itu bisa jadi pelajaran lah buat bapak kedepannya gitu loh, supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi Pak. Kalau misalnya kayak gini kan beberapa pihak dirugikan gitu loh. Soalnya balik ke mediator. Selanjutnya gimana Pak? Goblok. Dan jadi begini ya para pihak, saya akan memberikan win-win solution yang mungkin bisa diterima oleh semuanya. Win-win solutionnya berupa pihak tergugat harus membayar sisa utang keseluruhan sebesar 4.533.000.000. Bunga keterlambatan sebesar 80 juta rupiah itu juga harus dibayar. Membuat perjanjian baru dengan jangka waktu yang lebih lama, ya sekitaran 2 tahun lah. Terus angsuran per bulan yang harus dibayar sebesar 188 juta setiap bulannya yang harus dibayar oleh pihak tergugat ya. Dengan begitu pihak penggugat bisa mendapatkan haknya kembali dan pihak tergugat bisa melakukan kewajibannya untuk membayar utang. Jadi bagaimana tuh? Apakah setuju dengan saran yang saya kasih? Oke, untuk pihak penggugat apakah ada keinginan? Kalau untuk keinginan ya saya tetap Pak, saya nggak mau tahu, pokoknya utang klien saya harus dibayar beserta bunganya, dan apa kewajiban yang bapak harus tunaikan ya harus dijalankan gitu loh Pak. Saya nggak mau tahu pokoknya harus dibayar gitu. Bagaimana pihak tergugat, apakah keberatan dengan keinginan pihak penggugat? Mungkin tidak keberatan ya, cuman kami dari pihak tergugat ingin meminta kelonggaran waktu, karena Bapak tahu sendirilah tadi yang sudah kita jelaskan, karena perusahaan kami sedang mengalami musibah seperti itu. Tapi Pak Manajer mohon maaf sebelumnya, ini kenakan sekali gitu loh Pak. Dia udah terlambat bayar utang, tapi malah ada tambahan waktu gitu loh. Kami dirugikan juga Pak, bukan hanya mereka yang dirugikan Pak, kami juga dirugikan gitu loh. Kami kan bank gitu lah, bank juga menjalankan uang gitu. Nah. Ini kalau kredit macet kayak gini kan bermasalah juga, ntar nasabah bahasa yang lain nggak percaya, kita lagi Pak gitu maksud saya. ya balik lagi ke undang-undang yang tadi Pak Amaral, mungkin pihak tergugat juga harus tahu keadaan force major itu seperti apa gitu. Tadi bapak aja tidak memberikan bukti yang tadi cuma foto doang, korbannya bapak nggak kasih lihat. Tadi yang bapak tunjukkan cuma foto rukonya aja yang kebakaran, korbannya di rumah sakit. Saya kan bisa aja itu bapak ambil foto di Google kan, saya bisa. Jadi kembali lagi Pak pihak penggugat, di sini kan kita keadaannya lagi keadaan force major ya, keadaan yang bencana yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah di sini kita juga bukan tidak ingin memberikan bukti. Setelah ini mungkin kita bisa lihat langsung ke TKP-nya seperti apa kejadiannya di sana gitu. TKP dan ke rumah sakit mungkin ya, biar agar Bapak percaya adanya korban dalam insiden tersebut. Ya, seperti itu. Bagaimana Pak mediator? Maaf Pak, dengan terteranya surat perjanjian baru tersebut, apakah dapat menjamin bahwasanya hak dan kewajibannya dapat terpenuhi oleh pihak tergugat tersebut? Karena kami merasa ragu Pak, soalnya kan sebelumnya kan dan kejadian yang sebelumnya pihak tergugat masih lalai gitu Pak. Kami tidak mau di bulan hari itu Pak ada lagi kejadian seperti ini gitu. Iya. Oke, jadi begini ya Pak.
yang namanya solusi dari seorang mediator itu tidak bersifat final dan mengikat ya. Jadi bila mana pihak tergugat di kemudian hari melakukan ingkar janji atau prestasi lagi, Bapak bisa melakukan gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang dan akta perdamaian tersebut bisa dijadikan alat bukti untuk melakukan gugatan tersebut, Pak. Mungkin dari pihak tergugat juga khususnya saya berjanji tidak akan mengulangi kejadian seperti ini. Ya pada intinya saya minta maaf kepada pihak Bapak Yusuf. Saya tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Sudah sih cukup gitu. Oke, bagaimana? Ada tanggapan lain dari pihak penggugat atau pihak tergugat? Oke, bagaimana dari para pihak, ada tanggapan lain mengenai solusi yang saya kasih? Oke, karena dirasa para pihak sudah menyetujui mengenai solusi yang saya kasih, maka dari itu saya akan membuatkan akta perdamaian supaya bisa menjadikan dasar di kemudian hari untuk menjadikan gugatan. Oke, coba asisten buatkan akta perdamaiannya. Oke, ini akta perdamaiannya sudah jadi ya. Apakah mau saya bacakan? Boleh. Oke, saya bacakan. Akta perdamaian yang bertanda tangan di bawah ini menyetujui solusi atau jalan keluar yang diberikan oleh mediator. Nama: Yusuf Umarudin dan Andika Cahya Gumelar sebagai pihak penggugat, dan kedua yang bernama Indra Sutrisno Abidin dan Saman sebagai pihak tergugat. Isi dari akta perdamaian tersebut adalah berisikan: 1. Pihak tergugat tetap melakukan kewajiban pelunasan yang tersisa sekitar 4.533 juta. Dan yang kedua, pihak tergugat harus membayar bunga keterlambatan seluruhnya sebesar 80 juta. Yang ketiga, memperpanjang tenor angsuran menjadi 2 tahun sampai 2022. Yang keempat, menyetujui kesepakatan nominal yang harus dibayar setiap bulannya dengan tanggal jatuh tempo tanggal 20, dan nominal yang harus dibayar oleh pihak tergugat sebesar 188 juta per bulannya. Demikian surat ini dibuat agar para pihak bisa mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya masing-masing, supaya terciptanya perdamaian. Mungkin cukup sekian, dan dimohon untuk para pihak untuk menandatangani akta perdamaian tersebut. Silakan untuk pihak penggugat. Silakan pihak penggugat. Oke, mungkin cukup sekian ya, karena emang sudah mendapatkan kesepakatan dan titik temu dari permasalahan ini. Saya harap kedepannya bisa menjalankan kewajibannya masing-masing supaya tidak terjadi sengketa lagi ya. Silakan untuk para pihak berjabat tangan sebagai simbol telah terjadi perdamaian. Silakan. Silakan duduk kembali. Oke, mungkin cukup sekian ya acara mediasi hari ini, karena dirasa sudah menemukan kesepakatan dan sudah menemukan titik temu bagaimana para pihak sudah menyetujuinya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaklum ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan para pihak untuk berjabat tangan.